Secara rasio memang tidak mungkin jumlah artis yang di parlemen itu dari 570 orang itu tidak sampai 20%-nya kan. Artinya kalau diminta dituntut untuk mewakili seluruh persoalan hidup, hajat hidup rakyat, rasanya nggak mungkin. Maka itu mereka berada di komisi beda-beda. Nah kalau tadi Adinda misalnya, saya pernah jadi anggota DPRD 2009-2014. Kalau kalian dulu, kakak-kakak kalian dulu, ujian nasional tidak menjadi satu-satunya alat kelulusan, saya yang berjuang sampai ke Mahkamah Agung. Saya berhasil itu dulu. Dulu UN, dulu ada alat kelulusan. Saya menolak kenapa pada saat itu? Mana mungkin SMA 6 Jakarta yang favorit misalnya, atau Jakarta sama dengan SMA Papua soal-soalnya. Sementara infrastruktur pendidikannya tidak sama, kan tidak adil. Maka kami mencoba untuk bahwa UN tidak menjadi salah satu-satunya alat kelulusan. Dulu satu-satunya alat kelulusan. Bagaimana yang melihat orang pusat dengan mata pelajaran. Mereka belajar lebih dari 4 mata pelajaran. Dan infrastruktur, gurunya, laboratoriumnya, perpustakaannya berbeda. Lalu ujiannya sama, itu sangat tidak adil. Nah itu salah satu contoh kalau Anda tadi bertanya sejauh mana sih manfaatnya, kita salah satu itu. Saya adalah tim kecil dalam penyusunan undang-undang cagar budaya. Cagar budaya, bagaimana heritage bangunan itu dilestarikan dengan biaya negara. Harusnya seperti itu sekarang ini, kalau undang-undang itu. Nah, anggota DPR yang dari artis pun bisa melakukan itu. Hanya memang disorotnya karena mereka adalah para penampil, para pesohor dalam pengertian yang etalasenya tiap harinya dengan glamoritas. Lalu Mbak Kade dengan dunia pertunjukannya, seni pertunjukan. Mbak Oki dan Mbak Arzeti ini adalah orang fashion dan sebagainya. Sehingga kelihatannya hanya dunia-dunia yang apa yang mereka lihat. Padahal ketika mereka, saya dari cara mereka berorasi, menyampaikan, saya kira layak. Kenapa? Bagaimana mereka membawa pemikiran-pemikiran itu. Dan satu hal para seniman ini, kata Mbak Oki tadi betul, etos kerja kami dengan disiplin, ya, dengan rasa malu yang tinggi, itu biasanya terbawa ke DPR. Saya tuh nggak pernah namanya absen, bisa nomor 3, nomor 4, nggak, pasti nomor 1, nomor 2. Dan 95% saya kehadiran selama 5 tahun itu ada, datanya bisa dicek di Sekjen DPR. Artinya apa? Bahwa kita juga jadi sangat tergantung. Selebritas itu kan umum, bukan hanya artis. Mungkin dia politisi yang sebenarnya, lalu populer. Mungkin dia pengacara, mungkin dia pengusaha, tapi terkenal gitu. Tidak serta-merta bahwa kita lalu tidak sama dengan mereka. Bahkan yang asli orang kader partai pun mungkin belum tentu juga lebih baik dari orang-orang ini gitu loh. Jadi tolong please jangan lihat latar belakang, tapi kapasitas dan kompetensi ketika mereka muncul itu ketika duduk di sana bersidang itu adalah bagian. Tapi kalau tadi tuntutannya adalah bagaimana bisa menjadi representasi secara seluruh, tidak mungkin. Karena apa? Rasio jumlah anggota DPR dari artis itu juga tidak banyak gitu. Yang duduk di DPR gitu. Tidak semua orang terkenal loh. Saya head to head dengan artis yang tidak saya perlu sebutkan namanya. Itu juga dia kalah dan saya menang. Itu tidak semua orang terkenal juga. Apa artinya? Bagaimana sesungguhnya kan cuma 2. Ya dalam komunikasi mungkin kalian sudah belajar gitu. Jadi mengetahui what-nya dulu. What to say dan how to say itu yang paling penting di lapangan itu gitu. Jadi mungkin ada 2 pemilih. Pertama pemilih rasional yang dimana intelektualnya cukup untuk bisa menerima omongan kita. Ada yang kedua yang irasional. Nggak penting visinya apa, yang penting dia ngasih gocap atau 100.000 gitu. Itu fakta politik. Iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.